Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan haleluya. Wow, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan tentang sebuah keluarga yang sehat. Haleluya. Ya, seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah berkeluarga atau mungkin anak-anak muda yang akan memasuki usia sudah memiliki pasangan dan akan berkeluarga. Seberapa banyak kita rindu memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat. Saya percaya setiap kita semua punya mimpi yang sama, ya. Hal-hal itulah yang kita mimpikan dalam kita berkeluarga. Tapi ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, survei membuktikan banyak ternyata keluarga yang tidak bahagia, bahkan yang menyedihkan, banyak yang berakhir dengan yang namanya divorce. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan. Yuk kita sama-sama belajar, ya, karena Tuhan sangat konsen dengan yang namanya keluarga. Oleh sebab itu, mari kita memulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Wow, haleluya. Saudara, di tengah-tengah ya amarah Tuhan yang murka kepada umat manusia pada zaman itu, yang dikatakan tidak ada satupun yang hidupnya benar, ya, dan dia memutuskan untuk menghabisi semuanya dengan mendatangkan air bah. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu keluarga yang dia memiliki kasih dan belas kasihan, yaitu keluarga Nuh. Bahkan bukan hanya kepada pribadi Nuh, tapi istri dan anak-anaknya semuanya ingin diselamatkan karena Tuhan melihat pribadi Nuh. Karena Nuh dikatakan dari kebenaran firman Tuhan, dia adalah orang yang benar dan tidak bercacat yang hidup pada zaman itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu sangat penting kita menjaga kehidupan kita, khususnya kita yang adalah laki-laki, kita yang adalah kepala rumah tangga, kita yang katanya adalah imam. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus bisa menjaga hidup kita, ya, sebab saya percaya kalau kita yang adalah kepala, kita adalah imam, bisa menjaga hidup kita, maka kita bisa membawa istri anak-anak kita masuk dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya.
Oleh sebab itu, kita belajar dari Nuh untuk bagaimana kita bisa membangun keluarga yang sehat. Wow, puji Tuhan. Ya, yang pertama, kembali dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Saudara, yang pertama adalah keluarga yang sehat adalah keluarga yang hidup dengan Tuhan. Haleluya. Ya, kita bersama keluarga kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Maka keluarga itu bisa dikatakan sehat. Dan dimulai dari siapa? Saya ulang sekali lagi. Dari kita yang adalah imam, yang adalah kepala rumah tangga tersebut. Mulailah kita gaya hidup yang selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena keintiman kita ya akan termanifestasikan, terimpartasikan kepada keluarga kita. Mereka juga akan senang sekali hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Karena mereka melihat contohnya kita yang adalah kepalanya pun berbuat hal yang seperti itu menjadi lifestyle kita. Haleluya, haleluya. Ya, saya percaya keluarga yang hidup di dalam Tuhan pasti saudara, bukan artinya nggak ada masalah atau ujian. Tapi saya percaya keluarga ini akan dibela oleh Tuhan. Karena mereka hidup benar, hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, keluarga yang sehat. Dalam Kejadian 6 ayat 18 dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Haleluya. Hal yang kedua, keluarga yang sehat adalah keluarga yang dapat membawa keselamatan. Katakan yang setuju, amin. Haleluya. Peran kita yang adalah orang tua bukan hanya menyekolahkan anak-anak kita, bukan hanya memberikan fasilitas yang bagus, bukan hanya memberikan makanan-makanan yang bergizi, tapi yang terpenting pastikan mereka menerima karya keselamatan Tuhan. Mereka bisa diselamatkan, bahkan melalui hidup mereka, mereka juga bisa menjadi berkat kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti kehidupan kita juga berdampak memberikan karya keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya kalau barometer keluarga yang sehat ini kita terapkan, maka saya percaya sebentar saja ya penuaian jiwa-jiwa akan terjadi melalui kehidupan saudara dan keluarga saudara. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana menjadi keluarga yang sehat? Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, gak gampang di tengah-tengah kondisi zaman orang-orang yang arusnya beda dengan dia harus melawan arus dan dia seorang diri dengan mengajak keluarganya. Saudara, mungkin keluarganya juga yang hati kecilnya ya mungkin menentang dia, tapi karena gak enak akhirnya dia mengikuti orang tuanya, mengikuti ayahnya ini. Kenapa? Karena kondisi di zaman itu bertentangan arusnya dengan apa yang menjadi arus yang Nuh bangun karena dia belajar taat sama Tuhan. Tapi keluarga yang sehat, yang ketiga ini adalah keluarga yang harus memiliki yang namanya keputusan. Haleluya. Ingin keluarga sehat? Buat keputusan hari ini. Saudara mau mengiring siapa? Mau mengikut siapa? Mau pakai cara apa? Kalau saudara bilang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, pastikan saudara juga pakai sistem kerajaan dalam saudara membangun kehidupan dan rumah tangga saudara. Maka saya pastikan keluarga saudara akan menjadi keluarga yang sehat. Haleluya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang selama ini membangun keluarga salah, ampuni kami. Tapi kami mau berbalik Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan telah mengajar kami dengan tepat untuk kami membangun keluarga yang sehat. Selalu ada kesempatan di dalam Tuhan. Untuk kami membangun keluarga yang selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keluarga yang selalu membawa karya keselamatan. Khususnya untuk keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami mau mengambil keputusan yang benar. Seperti di dalam doa kami ini untuk kami mengiring Tuhan. Sekaliku Tuhan, selamanya kami dan keluarga kami mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.